Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimah yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini setelah jeda beberapa pertemuan sebagai bentuk kegembiraan kita atas Idul Fitri, hari kita berbuka setelah 1 bulan Allah memudahkan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semangat kita masih sama, keistiqomahan kita masih sama, sehingga kita selalu menuntut ilmu, mengamalkannya sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala, yang masih tersisa beberapa ayat di akhir surat Al-Buruj. Kita masuk kepada ayat yang ke-15 di halaman 262 bagi yang memiliki bukunya. Allah mengatakan tentang dirinya, Dzul Arsyil Majid. Sebelumnya Allah menyebut dirinya dengan apa? Ghafurun Wadud, yang maha pengampun. Tapi bersamaan dengan itu atau ditambahkan bersamaan itu, yang maha penyayang, yang mempunyai ars, lagi maha mulia. Dijelaskan oleh penulis hafizahullah, salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini Allah mempunyai arsy. Dibaca arsy atau arsy. Arsy bukan bermakna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
melainkan sebuah singgasana Allah yang hakiki. Apa sebenarnya singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Akan dipikul oleh 8 malaikat pada hari kiamat kelak. Dan dia disebut apa? Makhluk Allah yang paling besar, karena arsy ini menaungi seluruh makhluk. Para malaikat disebutkan dalam surat Al-Haqqah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars, yaitu singgasana Tuhanmu, di atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai kursi. Jadi singgasana itu sendiri, kursi itu sendiri. Nanti akan dijelaskan dalam hadis qudsi, dalam hadis tentang apa perbedaan antara singgasana dan kursi. Sebagaimana yang kita selalu baca di surat atau di ayat kursi. Ayatnya sendiri identik dengan nama ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya, yaitu kursinya Allah, meliputi langit dan bumi. Maka disinilah ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maha besar secara zatnya maupun secara sifatnya. Kalau makhluknya yang disebut kursi itu ternyata luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian nanti akan disebutkan ternyata kursi yang seluas langit dan bumi itu pun ternyata masih kecil saja dibandingkan dengan arsy. Maka yang menciptakannya lebih besar dan lebih besar lagi. Maka Allah maha besar. Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang perbandingan antara arsy dan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardhin falatin." Dan di sini kita diingatkan kita tidak mungkin mampu untuk membayangkan zatnya Allah. Kenapa? Membayangkan makhluk-makhluknya saja akal kita ini terbatas. Kursinya Allah itu yang tadi dikatakan luasnya seluas langit dan bumi, diperjelas dalam hadis perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Sak gede-gede ini, sebesar-besarnya cincin. Itu seberapa besarnya? Berapa diameter cincin paling besar? Ada 10 cm. Itu bukan cincin, gelang ya.
gelang pun kelihatannya nggak ada yang 10 cm gitu ya. Cincin yang paling mentok berapa? 2 cm, mungkin tangannya udah gede banget gitu ya. Langit yang 7 ini ternyata ketika dibandingkan dengan apa? Kursi, itu langit yang 7 itu ibaratnya hanya sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Jangankan padang pasir, lemparkan kemana? Lapangan stadion sana. Dengan nyari cincin ini gimana? Gak kelihatan, saking kecilnya dibandingkan dengan luasnya lapangan bola. Lah ini padang pasir. Subhanallah. Berarti kursinya Allah itu bukan cuma segede langit dan bumi, tapi lebih gede lagi. Karena langit tadi hanya ibaratnya apa? Cincin, sedangkan kursi itu padang pasir. Kemudian wa fadlul arsi 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah atau halqah. Sedangkan kemudian keutamaan apa? Ars, keunggulan ars atas kursi seperti keunggulan padang pasir yang luas itu atas cincin tersebut. Membayangkan luasnya langit saja apa? Kita belum mampu. Perjalanan antariksa sekarang paling mentok sampai mana? Kita dulu, saya dulu belajar planet nomor 9 apa? Pluto. Pernah dengar, pernah baca beberapa tahun kemarin Pluto dicoret dari urutan planet karena ini ternyata bukan termasuk susunan planet. Sempat saya baca begitu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian dimasukkan lagi kalau nggak salah. Ini karena apa? Ya manusia belum sampai sana. Baru penerawangan diintip pakai teropong saja. Karena perjalanannya baru kalau nggak salah sampai Mars. Bagaimana dengan langit yang begitu luas? Seberapa gedenya? Ternyata itu hanya apa? Cincin bagi sebuah padang pasir. Itu gedenya apa? Kursi. Seberapa besar kursi itu? Ternyata kursi ini lebih kecil lagi dibandingkan dengan apa? Arsy. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika kita belajar seperti ini, memahami yang seperti ini, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu benar-benar dengan keyakinan Allah memang maha besar. Yang kita tidak mampu untuk apa? Membayang-bayangkannya. Membayangkan makhluknya seperti ini aja apa? Gak mampu kita. Kemudian yang dijelaskan berkaitan dengan ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa atau bertakhta di atas arsy. Atau dalam terjemahan yang umum, dan itu terjemahannya apa? Kemenak sendiri mengatakan apa? Bersemayam. Meskipun ya sering kita diingatkan bersemayam ini bukan terjemahan yang tepat untuk istiwa. Karena istiwa artinya apa? Ala wartafa'a, tinggi dan di atas. Karena kalau nanti kita menerjemahkannya dengan bersemayam,
Apa sih bersemayam itu? Manggon kan gitu. Nah ini kan kemudian apa oleh sebagian orang, oh gimana Allah kok butuh tempat? Ya itu karena apa? Keterbatasan bahasa Indonesia, sehingga diartikan apa? Bersemayam. Tapi ya harusnya begini, beristiwa. Sebagaimana kita apa? Mengindonesiakan banyak bahasa Arab, berilmu. Apa terjemahannya berilmu? Ya, kita sudah tahu. Maka demikian pula kita harus membiasakan ngomong beristiwa. Beristiwa itu apa artinya? Tinggi dan di atas. Bukannya Allah manggon duduk di atas ars, tidak. Karena kalau Allah duduk berarti Allah butuh sama ars, dan itu tidak kita yakini demikian. Tapi Allah beristiwa, yaitu tinggi dan di atas ars. Lalu buat apa ars? Ya sebagaimana apa? Para raja memiliki singgasana sebagai bentuk kemuliaannya, kekuasaannya, menunjukkan apa? Kehebatannya. Allah jauh lebih hebat daripada para raja, sehingga singgasananya, lihat, demikian besarnya, bahkan makhluk yang paling besar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ars tersebut. Jadi ini yang kita yakini, Allah itu bertahta, dia beristiwa di atas ars, tapi Allah sendiri tidak butuh kepada ars. Karena dulu sebelum Allah menciptakan ars, Allah sudah ada dan tidak butuh kepada ars. Itu salah satu alasan logis bahwa Allah tidak butuh kepada ars. Hal ini bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kecil daripada ars sehingga ada pikiran seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala butuh ars. Apabila ars jatuh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ikut jatuh. Nah itu bayangan sebagian orang tentang apa? Singgasana, tentang kursinya Allah. Seperti apa? Saya duduk di kursi, saya butuh kepada kursi. Kalau kursinya guling, atau sebelumnya apa? Ya saya pasti lebih kecil daripada kursi. Karena kalau saya lebih besar, ya nggak cukup kursinya. Yang menduduki pasti apa? Lebih kecil, dan dia butuh kepada kursi. Itu berlaku pada siapa? Makhluk. Dan ini tidak berlaku pada Sang Khalik, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemahaman yang batil tersebut. Lihatlah langit yang berada di atas bumi. Nah kemudian apa? Ini jawaban logis lainnya. Ternyata tidak mesti yang menyangga apa yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Itu memang sebuah teori gitu ya, bahwa ya seperti ini harus lebih luas untuk menyangga yang di atas. Saya atau kursi lebih besar daripada saya. Tapi nyatanya apa? Tidak semua berlaku teori ini. Apa buktinya? Lihatlah langit yang berada di atas bumi. Langit lebih luas daripada bumi, dan langit tidak membutuhkan bawahnya, yaitu bumi. Nah, sekarang kita apa? Semua pasti sepakat, langit itu di atas dan bumi di bawah langit. Tapi luasan mana antara yang di atas dan di bawah? Luas yang mana? Yang di atas.
luas yang di atas, luasan langitnya daripada apa? Buminya. Berarti teori bahwa yang apa? Di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas tergantung kepada yang di bawah, itu terpatahkan. Nah, kalau ini mungkin terjadi pada makhluk, apalagi terhadap sang Khalik. Allah sama sekali nggak butuh kepada makhluknya. Allah tetap ada sebelum langit dan bumi apa? Ada. Bahkan kalau kita kembali kepada masalah takdir, kapan takdir itu dituliskan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi subhanallah, 50.000 tahun ada jeda masa sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan Allah nggak butuh kepada langit dan bumi selama 50.000 tahun ini. Dan Allah juga tidak butuh kepada langit dan bumi sampai akhir masa. Jadi jangan dikira bahwa Allah menciptakan langit dan bumi karena Allah butuh kepadanya, enggak sama sekali. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya. Diberikan fasilitas langit bumi dengan segala kenikmatannya. Begitu pula Allah dengan subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Allah jauh lebih besar dari apa? Arsy. Dan Allah tidak butuh kepada arsy. Dengan demikian hal ini tidak berarti Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan arsy. Pada intinya, arsy adalah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Kita tidak mengetahui bentuk atau hakikatnya. Pada hari kiamat kelak, arsy akan dipikul oleh 8 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat sendiri adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Telah diizinkan bagiku untuk menceritakan salah satu malaikat, gitu ya seharusnya. Ini kalimat yang kontradiktif. Seorang malaikat, malaikatnya orang apa? Nah, ini kan kadang kita keceplosan, gitu ya. Seorang malaikat, malaikat itu orang loh. Nah, kan ini diantara koreksi buku ini, gitu ya. Itulah ya Allah an yakuna al-kamal illa lahu, gitu ya. Allah mengabaikan bahwa sempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, nggak bisa kita mengatakan apa seorang malaikat, menceritakan salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya apa kita baca, inna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'imi'ati amin. Sesungguhnya apa yang ada di antara kedua daun telinganya, ini daun telinga, sampai ke pundaknya, jarak antara daun telinga dengan pundak berapa? Sejauh perjalanan 700 tahun. Kita tahu jarak langit itu berapa? 500 tahun perjalanan. Ini jarak antara telinga dengan pundak itu lebih
jauh lagi. Kenapa? Karena yang dipikul ya sangat besar. Gitu ya. Sehingga membutuhkan yang memikul itu juga sangat besar. Kalau jarak telinga dengan pundaknya itu apa? 700 tahun perjalanan, terus badannya itu segede apa? Subhanallah. Maka ini menunjukkan apa? Besarnya akan dipikul. Inilah gambaran yang sangat menakjubkan. Jarak antara daun telinganya dengan pundaknya saja sejauh perjalanan 700 tahun. Lalu bagaimana dengan jarak antara kepala hingga kakinya? Jarak antara sayap-sayapnya dan jarak antara satu malaikat dengan malaikat lainnya. 8 malaikat tadi kan ya, waduh, yang pasti butuh ruang untuk bergerak. Lompat-lompatan ya senggolan segitu gedenya. Subhanallah. Bahkan At-Tibbi, salah seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa angka 700 ini bukan untuk pembatasan. Sebagian teman-teman ada dalam bahasa Jawa itu ungkapan banyak itu dengan apa? 70. Apa? Hah? Enggak, dengan angka 7 ini. Apa? Ada yang hafal ungkapan ini? Pitung jinah, ya. Nah, dalam bahasa Arab angka 70 itu bukan pasti 70, tapi untuk apa? Mengungkapkan sesuatu yang sangat banyak. 700 demikian pula. Seperti ungkapan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Itu bukan untuk pembatasan, tapi cabangnya itu sangat banyak. Maka demikian pula dikatakan di sini 700 tahun itu untuk mengungkapkan apa? Perjalanan yang sangat-sangat jauh, melainkan untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena orang Arab jika ingin mengungkapkan jumlah yang banyak, ia menyebutnya dengan ungkapan 70 atau 700. Semua ini menunjukkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Kita menyaksikan luasnya langit, padahal arsy itu lebih luas daripada langit. Nah, satu hal yang beliau mungkin tidak sempat singgung di sini adalah apa? Bacaan Al-Majid. Ada dua bacaan, Dzul Arsil Majidu dan Dzul Arsil Majidi. Kalau dibaca dengan dhammah seperti yang ada di situ, berarti ini untuk menunjukkan sifatnya Allah. Allah pemilik arsy yang maha mulia. Tapi juga ada bacaan yang membacanya dengan apa? Majidi. Sifat untuk arsy, bahwa arsy-nya itu arsy yang mulia, yang besar. Ada ya. Kemudian Allah menyebut tentang dirinya fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Fa'al bentuk apa? Sighah mubalaghah, yang artinya sangat atau banyak. Artinya Allah sangat mampu melakukan apa yang diinginkan. Berbeda dengan kita, senjatanya apa? Selalu peribahasa atau pepatah yang mengatakan apa daya tangan memeluk apa?
Apa daya tangan meluk gunung tidak sampai, kan gitu. Kita sering punya impian, punya keinginan tapi tidak terwujud. Itulah menunjukkan kelemahan kita. Subhanallah, kita banyak diingatkan dengan keadaan-keadaan kita di sekitar kita, termasuk diri kita. Sempat terlintas tadi merasakan apa? Suhu beberapa hari ini yang cukup hangat gitu ya. Bakule AC, bakule servis AC laris nih. Ini menunjukkan subhanallah, ini baru panasnya apa? Dunia. Magetan yang biasanya adem begitu ya. Kalau belotan sih panas ya. Baru Sukomoros itu aja sudah panas ya. Panas luar dalam ya. Baik. Maka magetan yang biasanya adem sudah sekarang terasa panas. Bagaimana dengan panasnya padang mahsyar? Bagaimana dengan panasnya neraka? Na'udzubillah min dzalik. Termasuk ini. Ketika Allah mengatakan dirinya maha mampu, fa'al terhadap apa yang Allah kehendaki. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, dia akan berkata apa? Kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan penolong sama sekali, dan tidak ada yang menentangnya sama sekali. Dan ini kembali juga kepada bab tentang apa? Takdir. Ketika ada suatu kejadian yaitu atas kehendak Allah, maka kita tidak boleh mengatakan apa? Lau fa'altu kadza lakana kadza. Janjane yang mau ngene mestine ngono. Yang mau ngono mestine ngene, kan gitu. Boleh nggak ngomong gitu? Nggak boleh. Kalau terjadi sesuatu, apa yang kita katakan? Walakin qulu qadarullah. Pakai fiil atau qadarullah pakai isim. Allah telah menetapkan sesuatu, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah mampu melakukan. Dan itu obat ayeme ati. Terjadi musibah, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, apa? Ya sudah, ini ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Mau nolak, mau nentang bisa tidak? Nggak mungkin bisa. Hal ini berbeda dengan manusia. Jika berkehendak sesuatu, manusia biasanya perlu penolong, dan ada pula yang menentang. Jadi manusia tidak dapat berkehendak secara mutlak. Beda dengan kita. Kalau ingin sesuatu pasti butuh pertolongan orang lain, nggak bisa hidup sendirian. Siapa tokoh fiksi itu? Tarzan saja butuh teman, kan gitu ya. Siapa temannya? Ada monyet, ada gajah. Nggak ada orang bisa hidup sendirian. Yang nanam padi, apakah cukup dia makan apa? Nasi? Enggak. Dia butuh apa? Yang bikin panci, yang bikin rice cooker, kan gitu. Itu kalau dia mau makan nasi tok. Ternyata butuh juga apa? Yang nanam kedelai. Dari kedelai dibikin tempe, dibikin tahu. Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian, itu nggak mungkin.
Makanya kalau ada istri ngambek, suami ngambek, ngomong apa? Wis tak urip dhewe. Apa jawab gampang? Tenane. Ini jawab kalem aja, tenane arep urip dhewe, ning ndi urip dhewe gitu ya. Nandur pari dhewe, gawe panci dhewe, gawe tempe dhewe, nyekel iwak dhewe gitu ya. Gak mungkin manusia itu apa? Bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena lemah. Maka diantaranya apa? Kesempurnaan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah dikatakan sempurna. Kenapa? Allah nggak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Allah sempurna, nggak butuh siapa-siapa. Tapi manusia belum sempurna kalau dia belum menikah. Menikah belum sempurna kalau belum punya keturunan. Karena dia lemah, butuh bantuan. Nanti kalau tua semakin lemah, butuh apa? Bantuan anaknya. Dan terus demikian hubungannya. Si anak juga butuh kepada anaknya lagi dan seterusnya. Maka pembahasan kita dalam Riyadhus Shalihin tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Karena besok gantian. Kita butuh dibakti sama siapa? Anak kita. Oleh karena itu banyak raja yang hebat dan presiden yang hebat memerlukan penolong ketika menghendaki sesuatu. Selain itu ada pula yang protes dan menjadi oposisi terhadap kehendak mereka. Dan ini yang sering saya katakan. Bahkan manusia itu semakin kaya, semakin banyak hartanya, semakin tinggi jabatannya, semakin butuh kepada orang lain. Itu ya. Kalau gaji kita 2 juta atau kurang dari 2 juta, butuh bendahara enggak? Buka lowongan gitu ya. Apa sing arep diitung 2 juta itu ngitung gitu ya. Subhanallah. Butuh satpam? Butuh bodyguard? Enggak butuh. Sopir? Enggak butuh. Ya semua kerjakan sendiri. Begitu apa? Gajinya berlipat 10, 20 juta, 200 juta. Nah, mulai tambah, butuh sekretaris, butuh satpam gitu ya. Demikian pula jabatan. Enggak punya jabatan kayak gini, butuh rider enggak? Pengawal gitu ya, naik motor ke sana, ada nguing-nguingnya depannya belakangnya, sopo gitu ya. Wah, Mas Denny lewat gitu ya. Jabatannya apa gitu ya? Subhanallah. Di manusia itu semakin kaya, semakin berkuasa, malah semakin butuh kepada orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha kuasa, tidak butuh kepada siapa. Kemudian Allah menyebutkan pembicaraan yang lain setelah menunjukkan apa? Keagungan dirinya. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Dan ini sunnatullah yang tadi sudah disebutkan sekilas. Jadi kita ini nggak perlu terlalu sedih gitu ya. Kenapa ketika kita berbuat sesuatu kok tidak disukai orang lain? Apa prinsipnya? Nggak mungkin semua orang akan benci dan nggak mungkin semua orang akan suka. Itu prinsip hidup yang perlu kita ingat. Anda pengen apa? Semua orang apa? Suka? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Lihat para nabi dan rasul, manusia terbaik dalam sikap, akhlak, ilmu, perilaku. Ada yang nantang nggak? Ada yang benci? Ada yang musuhi?
Ada. Apalagi cuman saya, gitu ya, yang ilmunya cetek, yang perilakunya kurang, akhlaknya kurang, gitu ya. Kemudian ditentang orang, dibenci orang, yo pantes. Nah, maka ada quote gitu ya, nasihat bagi orang yang membenci dirinya sendiri, jangan bersedih. Kenapa? Engkau tidak sendirian, karena banyak orang yang membenci dirimu juga, gitu ya. Iya. Kadang orang apa? Membenci dirinya sendiri, nggak perlu sedih. Apa orang lain juga banyak yang membenci dirimu, gitu ya. Nggak mungkin orang itu apa? Semuanya senang kepada kita. Tapi sebaliknya nggak mungkin semuanya apa? Benci kita. Maka sejahat-jahatnya orang punya teman nggak? Punya. Maling ya ono koncone kan gitu. Subhanallah. Maka apalagi orang yang baik, pasti akan ketemu dengan orang baik pula. Maka Allah mengingatkan tentang apa? Penentang. Pasti ada tentangan. Fir'aun wa Thamud. Contohnya siapa? Yaitu kaum Fir'aun dan Thamud. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya serta kaum Thamud telah mendustakan para rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membinasakan dan menghancurkan mereka sebagai balasan dari kekufuran dan pendustaan itu. Dan kebenaran itu pasti dimenangkan oleh Allah. Entah sekarang, entah nanti. Kita katakan sebelumnya bahwa tidak harus kemenangan itu kita yang mendapatkannya, hasil itu kita yang memetiknya, enggak. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita nanti. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Mereka terus mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasul, padahal telah banyak peringatan, pelajaran dan tanda-tanda kebesarannya. Semua itu tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka tetap tidak beriman. Dan ini sempat muncul dari sebagian orang menantang, mana azab Allah, mana bukti perkataan yang ada dalam Al-Quran. Ternyata seperti ini sudah dilontarkan ada pada kaum-kaum yang lalu, seperti pada kaumnya Nabi Nuh, menantang kepada Nuh apa yang diancamkan kepada mereka, akhirnya mereka dibinasakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Mereka tidak tahu. Ungkapan dari belakang ini artinya apa? Mereka tidak tahu apa yang Allah siapkan atas mereka. Mereka yang sekarang ini dengan segala tingkah polahnya, dengan segala cuitannya, dengan segala olok-oloknya terhadap Islam dan umat Islam, mereka tidak tahu apa yang disiapkan Allah di belakang semua perbuatan mereka. Maka dikatakan oleh penulis firman Allah, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos, bermakna ilmu dan kekuasaan Allah meliputi mereka. Jadi jangan mengira Allah itu apa? Abai terhadap perbuatan mereka, tidak. Tapi pasti Allah akan menghukum mereka. Kemudian Allah katakan bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Kata Majid dalam ayat ini mengandung sifat Al-Majid, Al-Majid, yaitu Al-Quran luas kandungan makna serta ilmu dan kebaikannya. Itu makna dari apa? Al-Majid. Maka alhamdulillah kita berkesempatan untuk paling tidak mulai belajar memahami
apa yang kita baca setiap harinya, utamanya apa di juz 30 ini. Semoga nanti bisa apa berkembang kepada juz-juz yang lain. Fi lauhin mahfuz, yang tersimpan Al-Quran itu dalam lauhul mahfuz. Firman Allah yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhul mahfuz, bermakna Al-Quran terjaga dari perubahan dan pengurangan serta terjaga dari setan. Ini sebagaimana firman Allah yang lain apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Maka kalau kitab-kitab lain tidak dijanjikan seperti ini, sehingga terjadi perubahan, penyimpangan pada apa? Kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil. Tapi itu tidak akan pernah terjadi pada apa? Al-Quran. Loh, tapi Ustaz pernah iya. Tapi setiap usaha untuk merubah, menyimpangkan Al-Quran apa? Pasti ada ulama, pasti ada yang mengetahui meluruskannya. Bahkan apa, di antara penjagaan terhadap Al-Quran munculnya ilmu hadis. Loh, apa kaitannya dengan Al-Quran? Karena hadis itu penjelasnya Al-Quran. Sehingga Allah menghidupkan para ulama yang menjaga hadis untuk dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang asli, mana yang palsu. Dan itulah bentuk apa? Penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran juga memerlukan apa? Hadis sebagai penjelas. Allahu ta'ala a'lam. Ya, silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Fadhal. Pembagian yang di 1 terus 172 172 itu juga masuk dalam yang 70 yang artinya buahnya, jadi bukan patokan batasan. Nah, bisa jadi itu ya. Apakah hadis yang menyebutkan apa tadi kembali kepada 70 itu dalam bahasa Arab dengan arti banyak? Apakah kemudian hadis yang menerangkan bahwa Yahudi terbagi menjadi apa? 71 golongan, kemudian Nasrani 72, kemudian Islam menjadi 73. Apakah ini bisa dimaknai menjadi banyak? Wallahu alam, bisa jadi. Tapi kemudian penyebutan angka yang pasti itu juga kemungkinan kembalinya kepada angka secara tepat. Meskipun untuk menetapkan mana yang bagian dari 70 ini para ulama beda pendapat. Ada sebagian memasukkan, sebagian tidak memasukkan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.